Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian online kita. Dan ini adalah hari ke-27 di bulan Ramadan. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengkaji hukum-hukum seputar zakat fitri. Apa-apa yang berkaitan dengannya yang mungkin jarang diketahui oleh kaum muslimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seperti biasa kita akan merujuk kepada kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam mimma ittafaqa alaihi syaikhan, karya al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, pada pembahasan dari kitabuz zakah, yaitu pada bab shadaqatul fitri. Nah, di sini beliau mengatakan babu shadaqatul fitri, bab terkait dengan sedekah fitri. Ya. Yang dimaksud dengan shadaqatul fitri di sini adalah zakat fitri, ya. Karena zakat fitri, ya, disebut dengan zakat fitri dan terkadang juga disebut dengan shadaqatul fitri, ya. Sebagaimana zakat, ya, yang terkait dengan harta itu juga terkadang disebut dengan sedekah, ya. Terkadang disebut juga dengan sedekah, ya. Taib. Zakat fitri, ya, atau shadaqatul fitri itu terdiri dari dua kata, ya. Yang pertama kata zakat, dan yang kedua kata al-fitr, ya. Adapun zakat secara bahasa, ya, dia bermakna at-taharah wal barakah, kebersihan atau kesucian dan keberkahan, dan juga terkadang bermakna an-nama wa ziyadah, yang berkembang dan bertambah. Nah, itu secara bahasa, ya. Adapun secara istilah syar'i, maka zakat secara global itu ada dua macam. Ada zakat yang wajib dan ada zakat yang sunnah, ya. Kalau zakat yang sunnah, ini yang lebih identik disebut dengan sedekah, ya. Sekalipun terkadang zakat yang wajib pun disebut juga dengan sedekah. Seperti di pembahasan zakat fitri, terkadang disebut dengan sedekah fitri, ya. Padahal zakat fitri hukumnya wajib, seperti yang akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa zakat yang wajib, ya, itu ada beberapa, ya. Yang pertama terkait dengan harta, yang kedua terkait dengan jiwa. Adapun yang terkait dengan harta, maka para ulama menyebutkan pada pembahasan zakat ada beberapa harta yang dizakati. Yang pertama, ya, zakat pada emas, perak, dan yang semisal dengan itu, ya, seperti mata uang yang ada sekarang ini. Nah, ini wajib, ya, dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Yang pertama, dia punya harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Kemudian yang kedua telah sampai nisab, ya. Kalau zakat mal terkait dengan emas, perak atau uang, maka nisabnya dengan 85 gram emas, ya, atau dengan perak. Kalau dengan perak berarti 595 gram perak. Nah, dan uang yang senilai dengan itu, ya. Itu nisabnya. Kemudian mesti berlalu 1 tahun. Ya, la zakata hatta yahul alaihil haul. Tidak ada zakat sampai, ya, berlalu selama 1 haul, ini 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua
zakat hasil bumi, zakat pertanian. Ya. Namun tidak semua hasil tani, pada tanaman-tanaman tertentu yang akan dibahas di pembahasan terkait dengan zakat hasil bumi. Nah, ini dikeluarkan apabila telah sampai nisabnya, ya, dan dikeluarkan setiap kali panen. Dalam Al-Quran dikatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikanlah haknya dikati pada setiap kali memanennya. Nah, itu yang kedua, zakat hasil bumi. Kemudian yang ketiga, ya, zakat peternakan. Ya. Ini pun dari hewan-hewan yang khusus, yaitu pada onta, sapi dan kambing. Nah, onta, sapi dan kambing. Ya. Ini zakat hewan ternak. Nah, juga diwajibkan apabila telah sampai nisab dan haulnya. Ya. Nah, ini dijelaskan ya dalam pembahasan terkait dengan zakat peternakan, nisabnya bagaimana dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi jumhur kebanyakan ulama mengatakan ada zakat padanya, yaitu zakat urudit tijarah, zakat barang dagang, ya, yang diperdagangkan. Nah, ini perhitungannya ya mirip dengan perhitungan untuk zakat mal, ya, nisab dan haulnya. Nah, ini 4 ya yang wajib dizakati terkait dengan harta. Ya. Adapun terkait dengan jiwa, inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ya pagi hari ini, yaitu zakatul fitri, zakat fitri. Nah, ini kaitannya dengan jiwa ya, kaitannya dengan jiwa seseorang, sehingga dia diwajibkan dan bukan pada harta seseorang, bukan pada harta seseorang. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa disebut dengan zakatul fitri? Ya, kenapa disebut dengan zakat al-fitri? Dan ini penamaan yang lebih tepat ya, ketimbang kalau dikatakan zakat fitrah. Nah, ya walaupun itu hanya istilah disebutkan, ya, tapi kalau para ulama biasa menyebut zakat fitri. Kalau terkadang disebut al-fitrah tanpa penyebutan zakat di depannya, jadi disebut al-fitrah. Nah, tapi kalau disebutkan zakat di depannya maka disebut zakat fitri. Ya. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa zakatul fitri disebutkan dengan fitri, zakat fitri. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan al-fitr. Al-fitr artinya berbuka. Karena zakat ini nanti diwajibkan di saat berbuka di akhir Ramadan. Ya, di saat berbuka di akhir Ramadan. Nah, maka disebut dengan zakatul fitri. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya ia dari kata fitrah. Dari kata fitrah, fitrah itu ini penciptaan. Nah, dalam Quran dikatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. Nah, ini nampak dari sini hubungannya dengan jiwa atau badan. Ya, makanya pada zakat fitri ini tidak disyaratkan orang yang mengeluarkannya harus kaya. Ya, akan tetapi kapan dia punya kelebihan, ya, nanti akan datang penyebutannya. Kapan dia punya kelebihan di hari Id, ya, atau di malam Id, dia punya kelebihan dari makanan pokoknya, maka dia pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, mengeluarkan zakat fitri. Ya, berbeda dengan zakat mal. Ini tentunya bagi orang-orang yang mempunyai harta, ya, dan telah mencapai nisabnya. Tapi kalau zakat fitri itu tidak diharuskan orang yang mengeluarkannya harus kaya. Sehingga kata para ulama, ya, kalau misalnya ada orang miskin diberikan zakat fitri, kemudian bertumpuk ya zakat fitri bersama dia, berasnya banyak, ya, karena banyak orang memberikan kepadanya zakat fitri, ya. Maka ketika dia sudah melihat dan wajib kewajiban berzakat fitri masih ada waktunya, maka dia pun wajib untuk mengeluarkannya. Dia pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitri, orang miskin tadi. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam, dan nanti akan datang penyebutan dari pembahasan terkait masalah ini. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kapan diwajibkan zakat fitri ini di dalam Islam? Ya.
Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah taala dalam Nailul Ma'arib, ya. Beliau mengatakan furidat fis sanati allati farada fiha siyamu atau furida fiha siyamu Ramadan. Ya, zakat fitri ini diwajibkan di tahun, ya, di tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi sama, ya, pada tahun wajibnya puasa Ramadan, di situ juga diwajibkan zakat fitri. Di tahun itu juga diwajibkan zakat fitri. Ya, kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, maka zakat fitri itu pun diwajibkan dan sudah turun syariatnya pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Baik, kemudian kita baca di sini hadits yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Ada dua hadits yang beliau sebutkan. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, farada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu farada. Ya, farada maknanya aujaba, mewajibkan, ya. Sebagian ulama mengatakan farada bermakna qaddara, ya, yakni menentukan, ya. Akan tetapi yang lebih nampak, ya, menurut istilah adalah apa namanya, farada bermakna aujaba, mewajibkan, ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan sedekatul fitri, ya. Sedekatul fitri, sedekah fitri. Ini yang dimaksud apa? Zakat fitri, ya. Ya, kenapa disebut dengan sedekah? Ya. Ya, para ulama membahas, ya, sedekah itu dari kata as-sidq. As-sidq itu artinya kejujuran. Orang yang bersedekah disebut dengan sedekah karena tidaklah dia bersedekah kecuali melainkan karena kejujuran yang ada di dalam hatinya, karena kejujuran imannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebut dengan sedekah, ya. Dan ini nama lain dari zakat fitri, disebut juga dengan sedekah fitri. Maka di sini disebutkan Nabi SAW mewajibkan sedekah fitri, maksudnya zakat fitri, au qala Ramadan, ini di bulan Ramadan, ala dzakari wal untha, ya, atas laki-laki dan perempuan, wal hurri wal mamluk, orang merdeka atau budak, so'an min tamrin au so'an min syairin, yaitu dengan mengeluarkan satu so' dari korma atau satu so' dari gandum, ya. Qala, beliau berkata, ini Abdullah bin Umar mengatakan, fa'adalan nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala saghiri wal kabir. Manusia pun beralih kepada setengah so' dari bur, ya. Bur ini sejenis gandum juga yang kasar. Nah, dan itu diwajibkan baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Maksudnya zakat fitri ini wajib atas anak-anak maupun orang dewasa. Wa fi lafdin, dalam sebagian lafaz, an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, bahwa zakat fitri itu ditunaikan sebelum manusia keluar untuk salat Id. Sebelum manusia keluar untuk salat Id. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Al-Imam Muslim. Ya, tentunya dengan perbedaan lafaz-lafaz yang disebutkan. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, di sini Nabi SAW, ya, menyebutkan zakat fitri itu dikeluarkan satu sa', ya. Satu sa', kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya. Ini apa namanya, dengan miqyal ukurannya, ya. Kalau dengan apa namanya al-bur al-jayyid, yaitu sekitar 460 mithqal, ya, atau kalau dikonversikan ke gram, ya, itu sekitar 2 kilo 40 gram, ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, dan sebagian ulama, dan itu yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga yang diikuti oleh Syekh Al-Bassam, dan ini mungkin yang lebih hati-hatinya, satu sa' itu, ukuran sa' nabawi adalah 3 kg. 3 kg itu dari hintah, ya, yang bagus. Nah, maka juga seperti itu pada yang lainnya, termasuk di dalamnya beras, ya, yang kita makan, maka dikeluarkan sebanyak 3 kilo. Nah, dan zakat fitri itu, ya, apa namanya,
ketika kita keluarkan lebih, itu tentunya lebih bagus. Nah, karena kalau yang lebih itu, maka itu dihitung sebagai sedekah bagi dia. Ya. Berbeda kalau misalnya dia kurang mengeluarkan zakat fitrinya, ini bermasalah. Tapi kalau lebih, yang lebihnya itu tidak mengapa. Maka kalau kita ambil pendapat 3 kilo, nah ini tentunya lebih bagus. Memang ada yang menyebutkan 2,5 kilo, ya. Ada yang kurang dari itu, lebih dari itu, ya. Yang paling banyak saya lihat menyebutkan 3 kilo. Nah, itu yang lebih bagus, wallahu alam bissawab. Taib. Terkait dengan hukum zakat fitri. Apa hukum zakat fitri? Apakah wajib, sunnah atau apa? Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan zakat fitri ini hukumnya sunnah muakkadah, dan itu pendapatnya Ashhab dari Al-Malikiyah, Ibnul Luban dari Asy-Syafi'iyah, dan juga sebagian Ahlul Zahir. Dan mereka menisbatkan, atau Ibnu Hazm menisbatkan pendapat ini kepada Imam Malik. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sedekah fitri atau zakat fitri hukumnya wajib. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Dan ini yang benar, bahwa zakat fitri hukumnya wajib. Bahkan Imam Ibnul Mundir menukilkan ijma' kesepakatan ulama akan hal tersebut. Kata beliau, ajma'u ala annal fitra fardun. Sepakat ulama bahwasanya zakat fitri hukumnya fardu, wajib. Hukumnya adalah fardu, yaitu wajib. Kata Imam Al-Baihaqi dalam Al-Majmu', ya, karya Imam An-Nawawi, waqad ajma'al ulama ala wujubi shadaqatil fitri. Ya. Kata Imam Al-Baihaqi, ya, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', sepakat ulama akan wajibnya zakat fitri. Ya. Nah, apa dalil wajibnya zakat fitri ini? Ya, dalilnya, ya, ayat di dalam Al-Qur'an. Itu dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, kata Allah, sungguh telah beruntung man tazakka, orang yang mengeluarkan zakat. Ya, ini menurut penafsiran sebagian ulama. Ya, salah satu penafsiran tentang ayat ini. Ada penafsiran yang lain, tapi sebagian ulama menafsirkan ayat ini terkait dengan masalah pengeluaran zakat fitri. Sehingga dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri. Ya. Pemahamannya apa? Ya, merugi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitri. Dan tidaklah disebut seperti itu kecuali wajibnya perkara ini. Jelas ya? Adapun dari sunnah, ya, maka hadis Ibnu Umar yang tadi kita bacakan dan disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, ya, bahwasanya beliau mengatakan faradha, dari pendapat para ulama bahwasanya zakat fitri hukumnya adalah wajib dan bukan sunnah. Ya. Sehingga kalau misalnya tidak dikeluarkan bagi orang yang mampu mengeluarkannya, maka dia berdosa. Ya. Kecuali kalau dia tidak mampu dan dia tidak punya makanan di hari itu, maka tentunya dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitri. Taib. Apa hikmah disyariatkannya zakat fitri ini? Ya. Apa hikmah puasa dari kesia-siaan, dari kata-kata yang kotor, yang keji, ya, dan sebagai pemberian makanan untuk orang miskin, ya. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itulah zakat yang diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Jelas ini? Nah, Syekh Al-Ubassam menyebutkan dalam kitabnya Nailul Ma'arib, ya, setelah beliau menyebutkan hadits ini, kata beliau, fahiya tarfa'u khalalas siyam. Zakat fitri itu bisa mengangkat, ya, celah-celah atau sesuatu yang kurang, ya, dari puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi ini dari hikmah, ya. Makanya Nabi katakan tuhratan lis-shaim, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa. Ini dalam puasanya, ya, mungkin banyak kekurangannya, banyak kelalaiannya, banyak sia-sianya, ya, banyak perkara-perkara yang dia lakukan waktu bulan puasa, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sia-sia, ya, atau bahkan mungkin dari ucapan-ucapan kotor, ucapan keji. Semua itu disucikan dengan adanya syariat zakat fitri. Maka ini luar biasa, ya.
pensyariatan zakat fitri ini untuk pensucian hakikatnya bagi kita semuanya orang-orang yang berpuasa. Ya. Kemudian terkait dengan hukum atau siapa yang wajib ya zakat fitri ini. Ya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitri ini? Ya. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, kata beliau bahwa zakat fitri itu diwajibkan atas setiap muslim, ya, atas setiap muslim. Ini syarat yang pertama. Berarti kalau dia kafir tidak ada kewajiban ya mengeluarkan zakat fitri bagi orang kafir. Enam. Karena dia kafir dan tidak diterima amalannya orang kafir, ya. Nanti dia masuk Islam baru wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya. Kemudian tidak disyaratkan harus balik atau harus dewasa. Karena anak-anak pun wajib mengeluarkan zakat fitri. Tapi yang mengeluarkannya tentunya orang yang menanggung, ya. Orang yang menanggung kebutuhan anak tersebut, bapaknya, orang tuanya, ya, atau siapa saja yang menjadi walinya. Ya, jadi zakat fitri ini tidak harus dewasa, ya, harus balik. Tapi anak-anak pun wajib mengeluarkan zakat fitri. Bahkan bayi yang sudah lahir, ya, wajib mengeluarkan zakat fitri. Yang jadi khilaf ulama, janin yang ada di kandungan ibu, apakah itu dikeluarkan juga zakat fitrinya? Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Ya. Kemudian wajib zakat fitri ini tidak ada perbedaan entah itu laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama. Dan juga ulama mengatakan anak yatim pun wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, dan tentunya yang mengeluarkannya adalah walinya, ya, dari hartanya sendiri. Kalau si yatim ini punya harta, ya, kalau si yatim ini punya harta. Kalau tidak ada, ya mungkin yang menanggung dia, ya, dia keluarkan zakat fitrinya. Nah, ini wallahu alam dan disebutkan tidak ada khilaf para ulama terkait masalah ini, kecuali apa yang dinukilkan dari Muhammad bin Hasan, ya, yang beliau mengatakan bagi anak kecil tidak wajib. Ya, akan tetapi pendapatnya ini marjuh, ya, karena dalam hadis Ibnu Umar itu disebutkan baik itu orang dewasa maupun anak kecil, Tentu saja anak kecil yang menanggung zakatnya adalah orang tuanya atau siapa saja yang menjadi walinya. Wallahu alam bissawab. Ya. Ya, bahkan para ulama mengatakan demikian pula, ya, seorang budak muslim, ya, maka dia pun dikeluarkan zakat fitrinya. Tentu yang mengeluarkannya adalah tuannya yang mengeluarkan. Ya, kalau seseorang itu punya budak. Ya, tapi sekarang ini sudah tidak ada yang namanya budak. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu ada yang namanya budak. Tapi kalau sudah di zaman sekarang ini tidak ada lagi yang namanya budak. Kalau pembantu itu bukan budak, tidak disamakan, ya. Ya, pembantu dia mengeluarkan, pembantu rumah tangga misalnya dia mengeluarkan zakat fitrinya dengan hartanya sendiri tanpa harus yang mengeluarkannya adalah tuannya, ya, tuannya dia. Nah, walaupun kalau misalnya tuannya ingin mengeluarkan zakat pembantunya tidak ada masalah, ya, itu boleh saja. Ya, tapi pada dasarnya wajib bagi pembantu itu sendiri dengan hartanya. Baik, ini wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Permasalahan berikutnya, ya. Ya, untuk seorang wanita apabila dia sudah menikah, siapa yang menanggung zakat fitrinya? Apakah suaminya atau dia sendiri yang menanggung zakat fitrinya? Ya. Maka dalam masalah ini pada dasarnya wajib bagi si wanita untuk mengeluarkan zakat fitri dengan hartanya sendiri. Dengan hartanya sendiri tanpa harta suaminya. Dan itu pendapatnya Imam Tsauri, Abu Hanifah dan dua orang kawannya, dan juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Mundir. Ya. Akan tetapi kalau si istri ini tidak punya harta, ya, dia hanya dengan suaminya, diberikan nafkah oleh suaminya, dia tidak punya harta, ya maka tentunya yang menanggungnya adalah suaminya. Ya, manakala si istri ini tidak punya harta.
Tapi kalau dia misalnya punya harta, entah dari orang tuanya, warisan atau apa, maka asalnya dia mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya sendiri. Karena sekali lagi zakat fitri ini diwajibkan pada jiwanya, jiwa seseorang, ya, badannya seseorang, bukan kaitannya dengan harta. Jelas ya? Nah ini. Nah, sehingga kalau dia punya harta dia keluarkan sendiri, tapi kalau tidak ada, maka suaminya tentunya yang menanggung zakat fitrinya. Ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Taib. Dan sekalipun kalau misalnya si istri taruhlah punya harta, ya, tapi suaminya ingin mengeluarkan juga untuk istrinya, maka itu hal yang diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana seseorang boleh untuk mengeluarkan zakat fitri untuk orang lain, untuk orang tuanya misalnya, atau untuk anaknya misalnya, atau untuk saudaranya misalnya, boleh, tidak ada masalah. Dan ketika dia sudah dikeluarkan zakat fitrinya oleh orang lain, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia mengeluarkan zakat fitri. Taruhlah misalnya seorang anak, ya, dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkan zakat fitri, tapi orang tuanya sudah mengeluarkan zakat fitri untuk dia. Maka dengan itu tidak adalah kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitri. Kenapa? Orang tuanya sudah membayarkannya misalnya. Nah, maka tidak ada kewajiban lagi. Jelas ya? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian terkait dengan zakat fitri untuk anak-anak, ya. Untuk anak-anak. Nah, ini pun kata para ulama, ya, mereka mengeluarkan zakat fitri dengan hartanya sendiri kalau dia punya harta. Ya, sama seperti pembahasan istri tadi. Ya, anak ini juga demikian, kalau dia punya harta sendiri. Tapi kalau misalnya ya dia tidak punya harta, maka yang menanggungnya adalah orang tuanya atau siapa saja yang menjadi walinya. Siapa saja yang menjadi walinya. Ya. Dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dengan hadis Ibnu Umar yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani, hadisnya tadi, as-saghir wal kabir, kata Nabi, ya, wajibnya zakat fitri itu bagi anak kecil ataupun orang dewasa. Nah, terkait dengan janin yang ada di perut ibu, ya, apakah juga dikeluarkan zakat fitrinya? Ya. Terkait dengan masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Dan yang benar dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhurul ulama, ya, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri, ya, terhadap janin yang ada di kandungan ibu, ya, tidak ada kewajiban. Bahkan dinukil ijma ulama, ya, oleh Imam Ibnul Mundir akan tidak wajibnya hal tersebut. Nah, ya, hanya saja para ulama berbicara apakah disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitri ataukah tidak bagi ibu yang mengandung janin, ya, ada janin di dalam perutnya, apakah disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrinya? Ya, wallahu alam, di dalam hal ini dinukil ada sejumlah sahabat seperti sahabat Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan zakat fitri, ya, untuk janin yang ada di perut ibu, ya. Nah, dan itu dinukil dari beliau dan pendapatnya diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya untuk janin, ya, itu dikeluarkan zakat fitrinya tapi bukan sifatnya wajib. Itu hanya sunnah saja. Dengan syarat janin yang dikandung ibu sudah ditiupkan ruh padanya. Berarti kalau sudah ditiupkan ruh umur berapa bulan? Ya, umur 4 bulan. Ya, janin berumur 4 bulan atau 120 hari. Ya, kalau usia janin itu 120 hari 4 bulan, ya, maka disunnahkan, sekali lagi disunnahkan, bukan diwajibkan, karena kalau diwajibkan ya tidak ada nas dari Nabi SAW. Tapi sebagian sahabat dari Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan. Itu menunjukkan disunnahkan saja, tidak sampai diwajibkan. Kalau dia keluarkan, maka itu yang bagus, itu yang lebih baik. Kalau dia tidak keluarkan, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada dosa padanya. Itu pun disyaratkan janin itu sudah berumur 120 hari, artinya sudah ada ruh, berarti sudah bernyawa dia. Maka disebut dengan jiwa, dikeluarkan padanya zakat fitri. Nah, itu wallahu taala alam bisawab. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, ya, bagi orang yang menanggung kebutuhan orang lain, ya, bukan siapa-siapanya, tapi dia yang menanggung. Nah, dia yang membiayai, dia yang apakah wajib bagi
yang menanggung tersebut untuk mengeluarkan zakat fitri dari orang yang dia tanggung, ya. Nah, dalam hal ini kalau dikatakan wajib maka tidak wajib, ya, tidak ada kewajiban. Akan tetapi ya hal tersebut hanya sifatnya penganjuran saja. Sifatnya penganjuran. Taruhlah misalnya ada orang yang jadi sukarelawan, ya, untuk beberapa orang anak yatim misalnya. Ini saya yang asuh, ini saya yang biayai kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ya pada dasarnya apakah dia wajib mengeluarkan? Kita katakan tidak wajib untuk dia bayarkan zakat fitrinya. Akan tetapi dianjurkan, sifatnya dianjurkan untuk dia mengeluarkan zakat fitrinya, ya. Ini wallahu alam bissawab. Taib. Sekarang bagaimana ukuran seorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri, ya. Bagaimana ukuran orang tersebut? Dalam artian kita tadi sebutkan bahwasanya untuk mengeluarkan zakat fitri ini tidak disyaratkan orangnya harus kaya, ya. Tidak disyaratkan orangnya harus kaya. Nah, akan tetapi tentu saja tidak wajib zakat fitri bagi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, ya kan? Tidak ada makanannya misalnya di hari Id, ya. Nah, sekarang ukurannya bagaimana ini? Ya, sehingga nanti dikatakan dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Karena kan orang miskin pun tadi kita katakan ketika sudah terkumpul padanya zakat fitri dalam jumlah banyak, ya kan? Dan masih ada kesempatan bayar zakat fitri, maka dia tetap bayar zakat fitri. Ya. Nah, sekarang ukurannya apa? Orang tadi dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah, dalam hal ini para ulama seperti Imam Ibnul Mundir mengatakan, sepakat ulama, ya, dari mereka yang telah kami hafalkan ilmu darinya, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat fitri, ya, bagi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali, ya. Bagi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Hanya bagi orang yang punya sesuatu, ya, ini bagaimana ukurannya? Kita katakan dia wajib, oh ini tidak wajib. Bagaimana ukurannya? Nah, di sini ulama khilaf, berbeda pendapat. Namun yang kuat dari pendapat para ulama, dan itu pendapat mayoritas para ulama, bahwa zakat fitri itu wajib bagi orang yang memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhannya, ya, lebih dari kebutuhannya dalam sehari atau di hari Id, di hari itu saja, bukan untuk keperluannya 1 bulan, enggak, ya. Misalnya begini, seorang di hari Id kalau dia makan ya mungkin ya enggak sampai 5 kilo lah, ya kan, kurang dari itulah, ya kan, untuk sehari saja, ya, enggak sampai segitu untuk dia sama keluarganya misalnya kan, enggak sampai 5 kilo beras. Sementara dia punya 10 kilo beras misalnya di dalam rumahnya, ya, maka yang 5 kilo dia makan dan selebihnya itu dia keluarkan zakat fitri, karena itu yang lebih. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia punya lebih daripada itu misalnya, karena banyak yang mengeluarkan zakat fitri sama dia, sehingga dia punya kebutuhan sampai 1 bulan ke depan untuk makanannya misalnya. Nah, dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Jelas ini? Nah, ini hikmah dari syariat, ya. Intinya kan dia jangan sampai kelaparan di hari Id. Jangan sampai dia tidak punya makanan di hari Id itu, ya. Walaupun boleh seseorang, ya, kalau misalnya untuk zakat fitri dia berikan kepada seorang saja misalnya dalam jumlah yang banyak, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada ketentuan harus bagi rata, ya. Dalam pengeluaran zakat fitri itu tidak harus seperti itu. Seorang misalnya untuk dia dan keluarganya dia datangi 1 orang miskin, dia berikan mungkin sampai 2 karung beras, ya, untuk dia dan keluarganya, itu boleh, tidak ada masalah, ya, dalam hal ini. Nah, dan dia boleh menerima zakat fitri yang lain. Misalnya ada lagi orang berzakat fitri ke dia terima lagi, tidak ada masalah. Nah, ini wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkait dengan kapan wajibnya mengeluarkan zakat fitri, ya. Dalam hal ini para ulama ada khilaf di kalangan ulama, ya. Namun yang nampak, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan itu pendapatnya Abu Hanifah, ya, Al-Laits Ibnu Sa'ad, Daud Al-Dhahiri, dan satu riwayat dari Imam Malik, dan juga satu riwayat dari Imam Syafi'i, yaitu zakat fitri itu wajib dikeluarkan kapan? Dengan terbitnya fajar pada hari Id. Nah, itu terbitnya fajar pada hari Id. Ini misalnya taruhlah Ramadan sampai 30 hari. 30 hari. Misalnya tahun ini sampai 30 hari. Nah, besoknya ketika terbit fajar, disitulah wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, disitulah wajib mengeluarkan zakat fitri sampai kapan?
Ya, jangan sampai imam sudah menegakkan sholat id. Batas akhirnya di situ. Jelas ya? Itu waktu wajibnya. Nah, tapi para ulama menyebutkan ada waktu bolehnya. Boleh mengeluarkan zakat fitri sebelum itu. Sebelum subuh hari di hari id. Ya. Sebelum subuh hari di hari id. Kapan? Nah, ini pun khilaf para ulama terkait masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan boleh disegerakan di awal Ramadan. Boleh. Ya. Tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu taala alam, ya, adalah pendapat ya yang menyebutkan, dan itu pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, ya, boleh menyegerakannya sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Sehari atau 2 hari sebelum hari Id. Kalau Syekh bin Bas menyebutkan ya pada tanggal 28 Ramadan. Pada tanggal 28 Ramadan. Ya. Nah, kalau ini sekarang ini tanggal 27 Ramadan, berarti besok tanggal 28 itu baru dibolehkan mengeluarkan zakat fitri. Jelas ya? Nah. Ya. Dan ini berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, ya. Dalam hadis Ibnu Umar, ya, farada Rasulullah SAW shadaqatal fitri, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri ya dari bulan Ramadan. Ya, kemudian disebutkan wa kanu yu'tuna qoblal fitr biyaum au yaumain. Dan para sahabat mereka memberikan zakat fitr mereka, menyalurkan zakat fitr mereka sehari atau 2 hari sebelum Id. Ini boleh sehari atau 2 hari sebelum Id. Ya. Dan disebutkan wa kanu yu'tuna, ini kata Ibnu Qudamah mengisyaratkan seluruh para sahabat. Ya, sehingga ini menjadi ijma mereka para sahabat bolehnya menyegerakan sedekah fitri atau zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum Id. Ya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ya, sehingga kata para ulama tidak boleh menyegerakan zakat fitri sebelum itu. Ya. Tidak boleh menyegerakan zakat fitri sebelum itu. Ini sebelum sehari atau 2 hari sebelum Id. Atau dalam arti lain, tidak boleh menyegerakan zakat fitri sebelum datang tanggal 28 Ramadan. Jelas ya? Nah, nanti tunggu tanggal 28 baru boleh menyalurkan zakat fitri. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini tanggal 27, kalau tanggal perubahan tanggal dalam Islam itu kalender Islam ketika matahari terbenam. Nah, berarti sebentar malam pas matahari terbenam itu boleh mengeluarkan zakat fitri karena sudah masuk tanggal 28. Ini kan hari ini tanggal 27. Sebentar malam terbenam matahari sudah masuk tanggal 28. Boleh di situ mengeluarkan zakat fitri. Ya. Nah, dan tidak boleh ya lewat dari setelah imam menegakkan sholat Id. Tidak boleh. Karena apa? Ya disebutkan dalam hadis Ibnu Umar itu wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Ya. Dan manusia diperintahkan untuk menunaikan zakat fitri sebelum mereka keluar untuk sholat Id. Sebelum mereka keluar untuk sholat Id. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, kalau yang menunaikannya sebelum sholat, berarti itu zakat yang diterima. Tapi kalau dia tunaikan setelah sholat Id, itu hanya sedekah biasa. Tidak sah dianggap zakat fitri. Ya. Makanya kekeliruannya pada sebagian terkadang para pengumpul zakat, ya, mereka mengeluarkan nanti setelah sholat. Ya. Karena mungkin terlalu banyak, akhirnya ada sebagian yang mengeluarkannya setelah sholat Id. Ini keliru yang seperti ini. Ya, harusnya ya mereka amanah. Ya, dia dititipkan kepadanya zakat fitri. Ya, maka dia mesti mengeluarkan jangan sampai lewat setelah sholat Id. Harusnya sebelum sholat Id sudah dikeluarkan. Jadi batas waktunya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari waktu pembolehannya dari tanggal 28 Ramadan sudah boleh disalurkan. Ya, zakat fitri ini nanti batas akhirnya sampai imam sholat Id. Kalau sudah sholat Id, sudah stop. Tidak boleh lagi zakat fitri. Kapan ada yang mengeluarkan zakat fitri setelahnya, maka tidak sah. Kecuali bagi orang yang lupa. Nah, kalau orang yang lupa, namanya kelupaannya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami kalau kami lupa atau kami khilaf. Ya. Kalau lupa, diberikan udzur. Tapi kalau sengaja mengakhirkannya setelah sholat Id, maka tidak sah zakat fitrinya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ya.
Dan apa yang kita sebutkan tadi, tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitri setelah sholat Id, dan itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berdasarkan haditsnya Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan. Ya, yang tadi kita sebutkan. Nah, baik. Kemudian terakhir terkait dengan hadis yang kedua yang beliau bawakan, ya. Hadis yang berikutnya, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi SAW so'an min ta'am, atau so'an min tamrin, atau so'an min sya'irin, atau so'an min aqit, atau so'an min zabib. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami memberikan zakat fitri di zaman Nabi SAW satu sok dari makanan, satu sok dari makanan, atau satu sok dari kurma, atau satu sok dari syair, gandum, atau satu sok dari akid. Akid itu susu yang dibekukan, ya, mentega atau keju. Nah, au so'an min zabib, atau satu sok dari zabib. Zabib itu kismis, anggur yang dikeringkan. Ya, ketika datang Muawiyah, waja'atis samra, dan telah datang as-samra. Ya, as-samra ini apa namanya? Yang dimaksud dengannya hintah. Hintah itu gandum yang datang dari Syam, ya, yang warnanya agak kecoklatan. Gandum yang agak kecoklatan itu namanya hintah. Nah, jadi gandum itu ada beberapa bentuk, ya. Ada disebut syair, ada kadang disebut bur, kadang disebut qumah, kadang disebut daqiq, dan ada penamaan-penamaan lain. Nah, baik. Qala ara muddan min hada ya'dilu muddan, dengan 2 mud. Kata Abu Sa'id, adapun saya, maka saya terus mengeluarkannya, ya, sebagaimana aku mengeluarkannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka hadits ini menjadi nas, ya, bahwasanya zakat fitri itu dikeluarkan dari makanan-makanan yang disebutkan tadi. Nah, dan nanti para ulama menyebutkan, ya, terkait dengan apa namanya penyebutan makanan-makanan, ya, yang lainnya dari makanan pokok yang dimakan di setiap negeri, ya, karena Nabi tidak menyebutkan beras, ya, tidak ada riwayat so'an min ruz, ya, satu sok dari beras, tidak ada. Kenapa? Ya, karena Nabi dulu tidak makan beras, ya, tidak makan nasi seperti kita sekarang, ya kan? Nah, nanti akan ada muncul permasalahan terkait masalah ini. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, para ulama menyebutkan terkait dengan hal-hal yang dikeluarkan padanya zakat fitri. Nah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah mengeluarkan zakat fitri min ghalibi qutil balad, yaitu dari, ya, kebanyakan makanan pokok yang dimakan di suatu negeri. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jelas ini? Nah, walaupun Nabi tidak menyebutkan makanan-makanan yang lain, ya, akan tetapi, ya, di situ terdapat isyarat sebenarnya bahwasanya dikeluarkan dari makanan pokok. Makanya disebutkan dalam riwayat tersebut, wa kana ta'amuna, makanan kami ketika itu disebutkan, kami makan gandum, kami makan kurma, ya, dari makanan-makanan yang biasa kami makan, kismis dan seterusnya. Nah, ya. Nah, sehingga kalau misalnya apa namanya seorang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan beras karena tidak ada nasnya. Nah, ini keliru, ya. Ada nasnya, ya. Nabi mengatakan so'an min ta'am, satu sok dari makanan. Makanan di sini umum, ya kan? Intinya makanan pokok, beras juga masuk di dalamnya. Ya. Makanya kalau kita di sini, ya, karena makanan pokok kita adalah beras, maka keliru kalau misalnya kalau ada yang mengeluarkannya dengan gandum, ya. Karena itu bukan makanan pokok kita, ya kan? Makanan pokok kita beras. Sekalipun Nabi menyebutkan gandum, Nabi sebutkan kurma. Tapi kalau ada yang mengeluarkan zakat fitrinya dengan kurma sekarang, ini keliru. Kenapa? Karena itu bukan makanan pokok kita. Makanan pokok kita beras. Sekalipun memang Nabi sebut kurma, ya. Karena intinya di situ makanan pokok. Ya, makanya kata juga membantah, ya, sebagian orang mengatakan orang mengeluarkan makanan atau beras sebagai zakat fitri itu dalilnya cuma kias saja katanya, karena Nabi tidak mengeluarkan zakat fitri dengan beras. Ini keliru, ya. Kalau kita katakan Nabi mengeluarkan zakat fitri dengan beras, memang Nabi tidak mengeluarkannya,
Karena itu bukan makanan beliau di masa itu. Ya kan? Wallahu alam. Ya. Akan tetapi kalau dikatakan oh itu cuman kias, tidak ada, nah, ini keliru karena Nabi sudah mengisyaratkan so'an min to'am, satu sok dari makanan. Makanan di sini umum, masuk di dalamnya beras, ya kan? Masuk di dalamnya beras. Sehingga apa namanya? Kita mengeluarkan zakat fitri dengan beras itu berdasarkan nas, dalil, bukan berdasarkan kias. Ya. Bukan berdasarkan kias. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kadar dikeluarkannya zakat fitri, ya. Berapa kadarnya? Ya, Nabi menyebutkan so'an, satu so', ya. Nah, sekarang satu so' ini berapa ini? Nah, satu so' ini berapa? Ya. Satu so' itu ukuran, ya. Kalau diukur sama dengan 4 mud. Jadi satu sok sama dengan 4 mud. Satu mud itu ukuran 2 telapak tangan orang biasa. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya ukuran tangan biasa, bukan tangan terlalu kecil, bukan juga terlalu besar. Karena kan ada orang tangannya besar, ada yang agak kecil, ya kan? Ya. Kalau tangannya biasa, keumuman orang, ya, dia ambil saja raupan. Kalau misalnya dia mau seperti itu boleh. Dia ambil berasnya, kemudian dia kasih sampai 4 kali begini. Nah, itu boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia ingin hitung per kilo, ya, maka dia ambil timbangan, ya. Tadi kita sebutkan pendapat yang lebih hati-hatinya kalau dikeluarkan sebanyak 3 kilo. Jadi kita ambil ukuran timbangan dengan 3 kilo. Ya Allah, alhamdulillah sekarang dimudahkan ya, orang kalau beli beras sudah ada ukurannya di situ, 10 kilo, 25 kilo dan seterusnya. Sehingga tidak perlu lagi mungkin repot-repot kita menimbang. Ya kecuali kalau memang belinya per kiloan atau ingin mengeluarkan langsung dari situ ya mungkin ditimbang lagi. Nah ini wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi kalau misalnya kalau orang ingin tidak mau pakai timbangan, dia mau meraup saja ya. Kalau ukuran tangannya normal atau biasa itu boleh ya. Jangan sampai dia ukur dengan tangan anak-anak misalnya. Ini kan kurang jadinya nanti. Ya, itu kurang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi ukurannya satu sa' itu adalah 3 kilo. Nah, satu sa' sama dengan 3 kilo. Ya, dan itu pendapatnya Al-Lajnatud Daimah dan juga yang disebutkan tadi oleh Syekh Al-Bassam. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengukur 2 kilo 40 gram. Itu ukurannya Syekh Ibnu Utsaimin, 2 kilo 40 gram. Ada yang mengukur 2,5 kilo. Ya. Ada yang lebih dari itu, tapi yang paling bagus dan lebih hati-hatinya keluarkan 3 kilo. Seperti yang tadi kita sebut, ya, ini zakat fitri ini kalau lebih, yang lebih itu jadi sedekah bagi kita, jadi amal kebaikan. Masalahnya kalau kurang ya ini repot ya kan. Tapi kalau lebih, yang lebih itu jadi sedekah. Nah, makanya lebih hati-hatinya keluarkan yang lebih, yaitu 3 kilo. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya ingin keluarkan lebih lagi daripada itu? Silahkan, tidak ada masalah. Ya, dia ingin keluarkan 5 kilo misalnya, silahkan. Ya, jadi 3 kilo itu dianggap zakat fitri, 2 kilonya dianggap sedekah. Jelas ya? Nah ini wallahu alam bisawab. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya berikutnya terkait dengan hukum zakat fitri dengan uang. Apakah boleh membayar zakat fitri dengan uang? Ini ada khilaf di kalangan ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Dan itu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Tsauri, satu riwayat dari Al Hasan Al Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kata Ishaq dan Abu Thawr, beliau mensyaratkan la tajuzu aw la yajuzu dalika illa inda darurah. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang kecuali kalau darurat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan la tujzi al-qimah. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Ya, kenapa Nabi menyebutkan to'am? Kata Nabi makanan, ya. Dan itu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnul Mundir dan jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwasanya zakat fitri mesti dengan makanan pokok dan tidak boleh dengan uang. Dan itu madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya siapa? Madhab ya keumuman yang dianut oleh negeri kita, yaitu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan tentu saja pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua,
yaitu zakat fitri dikeluarkan dengan makanan, bukan dengan uang. Ya, bukan dengan uang. Nah, bahkan Imam Syafi'i mengatakan tadi tidak sah kalau dengan uang. Ya, kenapa? Di zaman Nabi sudah ada uang. Uang itu sudah ada. Yang dikatakan tidak ada di zaman Nabi. Bersama dengan itu mereka tidak mengeluarkan dengan uang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zakat fitri tidak boleh dengan uang, mesti dengan makanan. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ya, kecuali kalau memang betul-betul sifatnya darurat. Darurat itu bagaimana? Ya mungkin tidak ada makanan atau sulit mendapatkan makanan. Tapi ini kan kemungkinan yang jauh mungkin ya kalau zaman sekarang kita ini ya. Atau mungkin misalnya dia di dalam safar perjalanan sudah habis waktu mau bayar zakat fitri, sementara dia sulit untuk mendapatkan beras misalnya. Ya sudah dengan uang, itu dalam keadaan darurat. Ya kalau sifatnya darurat kan dalam kaidah fikihnya ad-darurah tubihul mahdzurah. Perkara darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Ya karena darurat, ya kan? Tapi kalau tidak darurat, wajib dengan apa? Dengan memakai beras atau makanan pokok. Nah, dan itu yang menjadi syiar kebersamaan kaum muslimin. Ya. Karena kalau dengan uang kurang nampak syiarnya. Tapi kalau dengan beras, Masya Allah, ya kan? Orang terlihat syiarnya, orang pikul beras, ya kemudian berikan zakatnya, kan nampak syiarnya. Kalau dengan uang kurang nampak. Jelas ya? Dan juga dari sisi hikmahnya supaya orang yang miskin tadi ini ya dia bisa dapat makanan, dia bisa kenyang di hari Idnya. Nah, jangan sampai kalau dikasih uang nanti dia belikan misalnya hal yang tidak berguna, ya kan? Ya. Nah, ini kan dikhawatirkan. Tapi kalau dikasih dengan beras, ada makanannya, sudah terjamin makanannya. Dan itu yang pokok bagi dia. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Sehingga yang benar bahwasanya zakat fitri itu mesti dengan beras atau dengan makanan pokok. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan siapa masraf, ya siapa yang berhak menerima zakat fitri. Ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitri itu diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan ya oleh para ulama terkait sama dengan zakat mal. 8 asnaf itu disebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu wajib diberikan kepada fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, ya badan amil yang mengurus zakat yang ditunjuk oleh pemerintah, wal muallafati qulubuhum, yang ditaklif dilembutkan hatinya, para muallaf, ya. Kemudian wafir riqab, untuk membebaskan budak, wal gharimin, orang yang berutang, wa fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil, yaitu orang musafir. Faridatun minallah, wallahu alimun hakim. Sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Ya. Ini pendapat pertama. Zakat fitri diberikan kepada 8 asnaf yang tadi kita sebutkan. 8 orang tadi, 8 golongan. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa zakat fitri itu hanya diperuntukkan kepada fakir miskin. Ya, dan itu pendapat sejumlah para ulama, diantaranya Syekhul Islam, Imam Ibnul Qayyim, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Ya. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih sahih, yang lebih kuat. Bahwasanya zakat fitri itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Nah, dengan dalil hadisnya Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk pensucian bagi orang yang puasa dan pemberian makanan untuk orang miskin. Ini menunjukkan khusus untuk orang miskin. Jadi yang lebih kuat wallahu alam, untuk zakat fitri, khusus zakat fitri, badan amil tidak dapat. Ya, badan amil tidak dapat. Kemudian ibnu sabil tidak dapat, orang musafir. Yang dapat hanya fakir dan miskin saja. Itu khusus zakat fitri. Kalau zakat mal, baru diberikan kepada 8 asnaf tadi. Ya, jelas ini. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Dengan ini selesai pembahasan terkait dengan permasalahan-permasalahan seputar zakat fitri yang banyak tidak diketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Ya. Untuk petugas zakat fitri, Ustaz, kan ada yang menanyakan
beberapa gitu. Kita mengatakan 3 kilogram kepada si penzakat fitri ini. Tapi dia menzakatkan fitri sebelum sunnahnya tadi itu tanggal 28, tapi sudah memberikan. Apakah kita memberikan sesuai sunnahnya? Jangan dulu ditumpuk dulu. Setelah sesuai dengan tanggal 28 itu baru kita kelola. Ya, jadi terkait dengan pengumpul zakat, ya para pengumpul zakat, panitia pengumpul zakat, ya pada dasarnya boleh dia menerima zakat dari orang-orang sebelum waktu yang dibolehkan. Tapi nanti kan dia menyalurkan, tugasnya dia menyalurkan, tidak boleh dia salurkan kecuali masuk waktu pembolehan, yaitu tanggal 28. Kalau dia menerima sebelum itu boleh. Tapi nanti ketika menyalurkan kepada orang miskin, nanti dia salurkan paling cepat tanggal 28. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah buat kepanitiaan untuk zakat fitri di masjid misalnya, ya kan, kemudian ada orang zakat fitri ke dia, ya kan, serahkan, tidak masalah dia terima. Tapi nanti ketika dia yang pengumpul zakat ini ketika ingin menyalurkan, nanti dia salurkan paling cepat tanggal 28. Ya kan? Nah, karena diwakilkan sama dia. Dan kita boleh seperti itu. Taruhlah misalnya kita sebelum tanggal 28 saya ingin berikan zakat saya ke panitia pengumpul zakat. Itu boleh. Tapi dengan catatan para pengumpul zakat ini nanti dia berikan pada waktu dibolehkannya zakat fitri disalurkan, yaitu tanggal 28. Jelas ya? Nah, wallahu alam bissawab. Afwan Ustadz bertanya, zakat fitri yang dikeluarkan pada 26 Ramadan, apakah terhitung sebagai zakat fitri? Bismillah. Tadi sudah kita sebutkan ya, ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan masalah menyegerakan waktu zakat fitri. Ya, ada khilaf memang di kalangan ulama. Ya, kalau tadi kita sebutkan dari pendapat para ulama rahimahumullah taala, ya, bahwasanya paling cepatnya itu tanggal 28. Kalau diberikan tanggal 26, ya ini asalnya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, walaupun memang ada pendapat ulama di situ. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bolehnya, bahkan di awal Ramadan pun boleh, kata Imam Syafi'i. Tapi pendapat beliau ini marjuh, ya. Pendapat yang lebih kuat itu pendapatnya Imam Ahmad dan selainnya, ya, yang mengatakan dan itu yang sesuai dengan nas, ya. Sesuai dengan nas. Pada dasarnya wajibnya zakat fitri nanti di akhir Ramadan. Tapi dibolehkan sehari 2 hari sebelumnya, dan itu praktek sahabat. Sehari atau 2 hari berarti tanggal 28 Ramadan. Tanggal 28 Ramadan. Sebelum itu tidak diperbolehkan. Sebelum itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab, ya. Jadi berdasarkan pendapat yang lebih kuat yang kita pegang, bahwasanya zakat fitri itu nanti boleh disalurkan pada tanggal 28 Ramadan. Ya kecuali tadi ya, kalau misalnya dia salurkan kepada pengumpul zakat, dan pengumpul zakat ini dia berikan atau dia salurkan nanti pada waktunya, itu tidak ada masalah. Berarti sah saja sudah. Ya kan? Sah saja. Ya, misalnya dia berikan tanggal 26 kepada pengumpul zakat. Nah, sementara pengumpul zakat ini nanti dia salurkan pada tanggal 28. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Karena sah dia mengeluarkan zakatnya disalurkan kepada orang yang berhak di waktunya. Ya. Beda kalau misalnya dia mengeluarkan zakat langsung kepada yang mustahik ini, fakir miskin, langsung dia berikan tanggal 26. Ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, ya, dalam masalah ini yang lebih kuat bahwasanya itu tidak tidak seharusnya dilakukan, ya. Harusnya di paling cepatnya tanggal 28. Kalau lebih daripada itu sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kurang dari itu tidak sah. Jelas ini wallahu alam bissawab. Nah, apakah malam yang mayoritas dikenal di masyarakat adalah malam takbiran? Apakah malam itu termasuk 1 Syawal? Apa masih Ramadan? Ya ini tidak dikenal ya terkait malam takbiran itu. Hanya apa yang dibuat oleh manusia saja, ya, malam takbiran.
dalam artian takbiran apa dulu ya? Kalau misalnya maksudnya takbir ya di malam hari Id, itu memang ada pendapat sebagian ulama takbir pada malam Id, dan itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Takbir itu dimulai dari semenjak hari Id di malam hari saat matahari terbenam ya. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, yang kami pandang lebih kuat untuk Idul Fitri itu nanti bertakbir ketika keluar menuju ke lapangan ya, di pagi hari sampai imam naik ke atas mimbar baru stop takbirnya, jelas ya. Tapi ada kebiasaan kita malam takbiran ya, apalagi takbir keliling misalnya ya. Nah, ini yang seperti ini tidak dikenal yang seperti itu ya, kalau takbir keliling atau apa. Kalau misalnya dia takbir ya di malam hari, dia takbir sendiri-sendiri ya kan, ini memang ada pendapat ulama ya. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat seperti itu, tidak masalah ya kan. Nah, tapi kalau dengan makna yang lain, berjamaah apalagi keliling-keliling takbiran begitu ya kan, ini tidak ada ya. Dan biasanya ya kalau yang dikenal di masyarakat kita biasanya malam Id itu pada malam Id, berarti sudah keluar Ramadan. Ya tinggal prakteknya saja. Kalau dia prakteknya keliling-keliling, kemudian ya seperti banyak anak muda kadang memanfaatkan yang seperti itu untuk balap-balapan, untuk apa ya kan, yang seperti ini tidak dikenal ya di kalangan para ulama. Bahkan banyak memunculkan mudarat terkadang ya, banyak orang kecelakaan ya kan, banyak hal-hal yang negatif terkadang terjadi ya pada malam tersebut kalau dimaknakan seperti itu. Tapi kalau dimaknakan takbiran dia sendiri, ini seperti yang tadi kita sebutkan, itu ada pendapat ulama, pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wallahu alam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan dia dijawab selanjutnya. Apa itu? Pertanyaan audio ini. Apa itu intinya apa pertanyaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa menjaga antum sekeluarga. Bismillah. Ana mau tanya ini Ustaz, masalah zakat. Kan ana ini ada toko jualan baju khusus laki-laki, baju, celana, tas. Nah itu yang ana mau tanya kan, itu gimana Ustaz? Apakah jualan ana ini ada zakatnya? Ada yang apakah harus dikeluarkan zakatnya? Terus kalau memang dikeluarkan itu cara hitungnya gimana? Haulnya apanya semua itu Ustaz? Afwan, tolong dijelaskan. Barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Tadi ada pertanyaan dari audio ya. Intinya pertanyaan tersebut terkait dengan masalah zakat perdagangan. Ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan hukum zakat perdagangan ya. Tapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan ada zakat perdagangan, seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Dan itu pendapat yang lebih kuat, bahwasanya untuk barang dagangan itu ada zakatnya, tapi dipersyaratkan padanya ya seperti zakat mal, yaitu sampai nisabnya dengan ukuran 85 gram emas atau 595 gram perak, dan uang ya senilai itu. Jadi kalau misalnya dia hitung barang dagangannya, kalau sampai nisab ya, entah itu 85 gram emas atau 595 gram perak ya, kalau sudah sampai nisab, maka pada dasarnya ada sebab kewajiban zakat fitri. Tapi dia hitung lagi haulnya sampai 1 tahun. Kalau sudah berlalu 1 tahun ya dari barang dagangannya, maka dia keluarkan 2,5%. Ya, diperhitungannya mirip dengan zakat mal. Nah, dan dia hitung dari apa yang dia dapatkan dari keuntungan zakat perdagangan dia ya, plus barang-barang yang dia jual di situ ya. Dia hitung kalau sudah sampai nisab, berlalu 1 tahun, keluarkan 2,5%. Nah, ini wallahu alam, itu terkait dengan masalah zakat perdagangan ya. Nah, demikian kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan jangan dilewatkan insyaallah taala kajian kita masih ada 1 pertemuan lagi. Nah, sebelum kita menutup kajian kita dan
menyambut hari Id, ya. Ada pembahasan kami insyaallah taala terkait dengan hukum-hukum seputar hari Id, ya. Pembahasan kita terkait dengan hukum-hukum seputar hari Id. Nah, insyaallah taala di pertemuan besok, ya, kalau tidak ada halangan setelah sholat asar, ya. Taib, wallahu alam bisawab. Selebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.